Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 707. Oke lah, gak usah banyak Bang Ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Seorang bayi kali ini telah keluar dari dalam patung Dewa Rubah ekor 9 dan kemudian bayi itu pun memanggil Soyen bersama dengan Cailin dengan sebutan ayah dan ibu. Cailin yang terpesona dengan bayi tersebut segera mengulurkan tangannya dan kemudian sang bayi pun tersenyum, lalu dia meluncur ke arah dari seorang Cailin. Melihat hal seperti ini membuat Soyen menjadi khawatir karena dia bisa merasakan bahwa dari dalam tubuh bayi tersebut telah mengandung sebuah kekuatan ras jahat asing. Hal seperti ini membuat Soyen tiba-tiba saja langsung berkata, "Sial, ini buruk. Cailin, cepat minggir!" Seolah-olah seperti terhipnotis, Cailin tidak menghiraukan kata-kata dari seorang Soyen. Dan kemudian hal seperti itu membuat Soyen melesat dengan sangat cepat. Dia mengeluarkan kekuatan api suci dari dalam tubuhnya yang berwarna oranye emas. Dan kemudian memberikan perlindungan kepada tubuh dari seorang Cailin. Akhirnya, diar! Bayi itu pun menabrak perlindungan api suci yang diciptakan oleh seorang Soyen. Cailin saat ini tidak bisa menggunakan kekuatan di dalam tubuhnya. Apabila dia terkena serangan dari bayi ini, mungkin akan langsung terluka parah. Sang bayi yang telah menabrak perlindungan api suci milik Soyen, dia terpental mundur. Raut wajahnya telah berubah menjadi sangat jelek dan kemudian dia segera mengatakan, "Api suci!" Seketika bayi itu pun pada saat ini langsung mengeluarkan taring-taring yang tajam. Dia menatap Soyen dengan penuh ketakutan karena dia merasa bahwa tampaknya kekuatan dari Soyen ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan pemimpin klan Rubah ekor 9 yang tadinya masuk ke dalam tempat ini. Tapi orang itu telah dimakan oleh bayi yang merupakan perwujudan ras jahat asing ini. Soyen pun memegangi tubuh dari Cailin dan kemudian dia bertanya, "Cailin, apakah kau baik-baik saja?" Cailin pun menganggukkan kepalanya, "Tenanglah, aku tidak apa-apa. Kau harus berhati-hati. Sebenarnya bayi itu telah menguasai teknik pengendalian jiwa yang khusus. Aku barusan seperti terhipnotis untuk memeluk bayi tersebut." Soyen kemudian mengatakan, "Mundurlah dan bergabunglah bersama dengan Diegi. Biarkan aku yang melawan bayi ras jahat itu." Setelah mengatakan hal seperti ini, Soyen pun melesat untuk menuju ke tempat dari bayi. Sementara Cailin mundur dan bergabung dengan Diegi. Pandangan mata dari seorang Diegi kini telah menyipit dan kemudian dia bertanya pada Cailin yang berada di sebelahnya, "Kakak Cailin, apakah kakak Soyen akan dalam bahaya?" Rasa-rasanya kekuatan dari bayi itu sangatlah mengerikan. Cailin hanya bisa menimpali, "Tenanglah, Soyen sangat kuat dan dia pasti bisa mengalahkan ras jahat asing tersebut." Setelah mengatakan hal seperti ini, pandangan mata dari seorang Cailin kemudian melihat pada patung Dewa Rubah ekor 9. Seolah Cailin ingin mencari tahu tentang petunjuk dari kekuatan piton pelan surga 10 warna yang berada di dalam tubuhnya. Soyen kali telah berdiri di hadapan dari seorang bayi tersebut dan kemudian bayi ini hanya sedikit tersenyum pada Soyen sambil mengatakan, "Tidak kuduga bahwa sebenarnya kau adalah pengendali api suci. Jika begitu, biarkan aku yang bermain-main dengan dirimu." Tiba-tiba saja, pum! Sebuah kekuatan yang tidak terlihat dipancarkan dari dalam tubuh bayi tersebut. Dan itu adalah kekuatan jiwa yang sangat mengerikan. Berbagai hal yang terkena kekuatan jiwa akan langsung terkorosi. Selain itu, aura dari bayi ini juga berwarna merah. Hal itu membuat Soyen menjadi waspada dan kemudian dia mengatakan, "Tidak kusangka bahwa sebenarnya kau berada di puncak reinkarnasi kelima. Jika aku tidak salah tebak, tempat ini adalah penjara penekan iblis kelima. Dan kau adalah bayi jahat iblis jiwa. Dan kau merupakan setengah dewa jahat dari ras jahat asing." Mendengar ucapan dari seorang Soyen, raut wajah dari bayi tersebut telah berubah menjadi sangat serius dan kemudian dia menimpali, "Tidak kusangka bahwa sebenarnya pengetahuanmu cukup luar biasa." Sebuah cahaya aneh kali ini telah dikeluarkan dari dalam tubuh bayi tersebut dan kemudian sinar cahaya ini membuat Soyen bisa merasakan aura yang sangat berbahaya. Meskipun bayi jahat iblis jiwa hanya berada di puncak reinkarnasi kelima, tapi jika dipadukan dengan kekuatan jiwa yang telah melangkah ke alam kenaikan abadi, hal itu membuat Soyen tidak berani meremehkan. Sang bayi kini telah menutup matanya dan kemudian dia pun membuka mata itu kembali sambil mengatakan, "Kekuatan mata jahat."
dalam sekejap saja, mata dari bayi itu telah berubah menjadi berwarna merah. Dan itu membuat kekuatan jiwa di dalam tubuh dari Soyen bergetar tidak beraturan. Bahkan istana jiwa dari Soyen juga telah bergetar seolah-olah merasakan ancaman yang besar. Hal ini telah membuat istana jiwa kemudian mengalirkan kekuatan jiwa dan menyebar untuk memenuhi seluruh ruangan ini. Pandangan mata dari Soyen melihat pada mata jahat dari seorang bayi itu sambil mengatakan, "Tidak kusangka bahwa sebenarnya kau sangat pandai menggunakan teknik manipulasi jiwa yang kuat." Soyen pun menghentakkan kakinya di lantai pada tempat ini dan kemudian kekuatan jiwa kali ini kembali menyebar lalu bertabrakan dengan kekuatan jiwa yang dipancarkan oleh bayi jahat iblis jiwa. Tabrakan dari kekuatan jiwa keduanya telah meledak begitu saja. Hal seperti ini membuat raut wajah si bayi tiba-tiba saja berubah menjadi sangat aneh dan kemudian sambil sedikit tersenyum dia mengatakan, "Tidak kusangka bahwa sebenarnya kekuatan jiwamu juga berada di alam kenaikan abadi. Menarik, ini sungguh menarik." Sang bayi itu pun berpikir apabila dia mampu mendapatkan dan juga melahap kekuatan jiwa milik Soyen, mungkin hal seperti ini akan bisa dipergunakan untuk meningkatkan kekuatan jiwanya sendiri. Pandangan mata dari si bayi tiba-tiba saja melihat pada kerangka yang sangat besar di dalam tempat ini. Dan kemudian dia berkata, "Boneka kerangka, bangunlah." Pada akhirnya dia pun memasukkan kekuatan jiwa ke dalam kerangka itu. Dan kemudian hal seperti ini telah membuat kerangka yang tadinya terdiam, matanya langsung memancarkan sinar cahaya merah. Dan kemudian hal itu kembali bangkit. Soyen ketika menyaksikan hal seperti ini, dia hanya bisa mengatakan sungguh kemampuan manipulasi jiwa yang mengerikan. Dia ternyata bisa membangkitkan kerangka yang telah mati hanya dengan kekuatan jiwa seperti ini. Sang bayi tidak peduli dengan keterkejutan dari seorang Soyen dan kemudian dengan acuh tidak acuh dia mengatakan, "Jiwa roh mayat jahat." Akhirnya, kerangka yang baru saja dibangkitkan oleh bayi jahat iblis jiwa ini bersiap untuk memberikan serangan terhadap seorang Soyen. Cailin ketika melihat hal seperti ini hanya bisa mengatakan, dewa setengah jahat ini benar-benar memiliki metode yang di luar nalar. Soyen yang tidak berani meremehkan kekuatan dirinya pun kini telah langsung menutup matanya. Kemudian tangan dari seorang Soyen membentuk sebuah segel tertentu. Lalu dirinya berkata, "Mata api suci." Sebuah kekuatan api ditambah dengan kekuatan jiwa kali ini telah langsung berubah menjadi mata api suci di atas kepala dari seorang Soyen. Sang bayi kemudian mengatakan, "Kerangka jahat, habisi orang itu." Tidak butuh waktu yang lama, kerangka jahat yang baru saja dibangkitkan oleh bayi iblis jahat ini tiba-tiba saja langsung mengeluarkan serangan yang sangat mematikan kepada seorang Soyen. Menghadapi serangan seperti ini membuat Soyen masih tetap santai dan tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Tiba-tiba saja duar, Soyen tidak mampu menghindari serangan yang sangat cepat dari kerangka jahat tersebut. Dan kemudian serangan sinar cahaya yang mengandung kekuatan penghancur itu benar-benar menghantam tubuh dari seorang Soyen. Melihat adegan seperti ini, Cailin tidak bisa menahan diri dan langsung berteriak, "Soyen!" Rasanya Cailin ingin maju dan melakukan pertempuran dengan bayi jahat tersebut. Tapi saat ini dia benar-benar tidak mampu menggunakan kekuatan di dalam tubuhnya. Sang bayi pun tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, "Apa hanya seperti ini saja kekuatan dari seorang pengendali api suci?" Baru saja sang bayi jahat mengatakan hal seperti itu, tubuh dari Soyen yang terkena serangan kali ini langsung berubah menjadi asap putih dan menghilang dalam seketika. Dan sebenarnya itu hanyalah cloning tubuh dari seorang Soyen. Saat ini Soyen telah muncul di belakang bayi jahat tersebut dan kemudian dia berbisik, "Kekuatan jiwamu sangat luar biasa. Namun sayang sekali, kau adalah seseorang yang berasal dari ras jahat asing dan dirimu masih bukan tandinganku. Rasakanlah kekuatan mata api suci." Kali ini, mata api suci yang berada di atas kepala dari Soyen langsung bersinar, mengeluarkan sinar cahaya yang sangat panas dan juga kekuatan jiwa yang luar biasa. Hal itu langsung menyelimuti tubuh dari sang bayi yang berada di hadapannya, membuat ekspresi dari bayi jahat ini seolah-olah tidak percaya. Dan kemudian dia melihat Soyen dengan penuh ketakutan sambil berteriak, "Tidak!" Namun Soyen tidak akan pernah melepaskan
ras jahat asing, hingga akhirnya kekuatan mata api suci benar-benar telah membakar tubuh dari bayi jahat tersebut. Dan kemudian diar, tubuh dari bayi jahat meledak dan berubah menjadi aura hitam yang menyebar di seluruh tempat ini. Zhou Yan langsung menggunakan kekuatan dari jimat pemakan jiwa yang berada di dalam tubuhnya untuk mengumpulkan aura-aura gelap tersebut dan berniat untuk dimurnikan supaya bisa menambah kekuatan di dalam tubuh Zhou Yan sendiri. Melihat apa yang dilakukan oleh suaminya membuat Cailin sedikit khawatir, dan kemudian dia berkata, "Zhou Yan, aura ini cukup aneh. Jika kau menelannya, mungkin akan berdampak buruk pada tubuhmu." Zhou Yan hanya menggelengkan kepalanya sambil menimpali, "Tenanglah, kau tidak perlu khawatir. Hanya aura seperti ini saja, tidak akan memberikan pengaruh apapun padaku." Tidak butuh waktu yang lama, seluruh aura gelap dari bayi jahat kali ini telah benar-benar diserap oleh jimat pemakan jiwa. Dan hal ini akan digunakan oleh Zhou Yan untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Sementara kerangka jahat kali ini juga kembali ambruk karena bayi jahat telah tewas. Selanjutnya Zhou Yan menoleh pada Diegi dan kemudian dia mengatakan, "Masalahnya telah terselesaikan dan kali ini kau harus memanggil kekuatan yang berada di dalam patung Dewa Ekor 9. Mendengarkan ucapan dari seorang Zhou Yan membuat Diegi hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia duduk bersimpuh di depan patung dari Dewa Iblis Ekor 9 tersebut. Lalu tangan dari seorang Diegi telah disatukan seolah-olah seperti sedang memohon dan kemudian dia berkata, "Leluhur, tolong keluarlah." Apa yang dilakukan Diegi ini telah menimbulkan reaksi pada patung wanita Dewa Ekor 9 yang berada di hadapannya. Dan detik berikutnya, sinar cahaya kali telah muncul dari dalam patung tersebut, lalu berubah menjadi seorang wanita cantik dengan 9 ekor di belakangnya. Dan tidak lain, wanita cantik ini adalah Dewa Iblis Ekor 9. Dia merupakan leluhur dari para rubah Ekor 9. Sebuah kekuatan yang agung tersebar di dalam tubuhnya dan bahkan kekuatan jiwa kali ini juga telah bisa dirasakan oleh seorang Zhou Yan, seolah-olah kekuatan jiwa dari Dewa Ekor 9 ini mampu mengendalikan pikiran semua orang. Untung saja kekuatan jiwa dari seorang Zhou Yan sangatlah kuat. Jika tidak, mungkin dia akan terpengaruh dengan kecantikan yang sangat mempesona dari Dewa Ekor 9. Zhou Yan setelah melihat pada wanita cantik yang merupakan Dewa Ekor 9 ini, memberikan hormat dan kemudian dia mengatakan, "Senior, aku tidak menyangka bahwa sebenarnya kekuatan jiwa Anda telah mencapai sesuatu yang tidak terduga." Sang Dewa Ekor 9 melihat pada Zhou Yan dan kemudian sambil tersenyum dia mengatakan, "Anak muda, sebenarnya kau adalah seorang pengendali api suci. Terima kasih banyak atas bantuanmu melenyapkan setengah dewa jahat yang berada di dalam tempat ini. Aku tidak tahu kalian berasal dari mana dan juga siapa. Untuk tujuan apa datang kemari?" Diegi tiba-tiba saja berkata, "Leluhur, perkenalkan, aku adalah Diegi. Ini adalah kakak Zhou Yan dan ini adalah kakak Cailin. Alasan kita datang kemari adalah untuk bisa mendapatkan warisanmu dan juga senjata yang kau miliki." Pandangan mata dari seorang Dewa Ekor 9 melihat pada Diegi dan dia dengan persepsinya yang sangat tajam mulai melakukan penyelidikan kepada tubuh Diegi ini. Lalu dirinya pun segera mengatakan, "Gadis cantik, aku pikir kau memang sangat berbakat. Tapi warisanku bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah oleh siapapun." Diegi dengan penuh kepercayaan diri, dia menjawabnya, "Leluhur, percayalah, aku bisa melakukannya dan juga menerima warisanmu." Dewa Rubah Ekor 9 kemudian menimpali, "Sebelum memutuskan kepada siapa warisan akan aku berikan, ada satu hal lagi yang sangat penting. Sejak zaman kuno hingga saat ini, aku tidak pernah memberikan warisanku kepada orang luar. Apalagi darah Ekor 9 yang berada di dalam tubuhmu sangatlah tidak teratur. Selain itu, 2 orang yang kau bawa masuk ke dalam tempat ini, mereka bukan orang yang berasal dari klan Rubah Ekor 9. Fluktuasi dari kekuatannya sangat menindas.
kembali dikeluarkan dari dalam tubuh Dewa Rubah ekor 9 ini. Sementara Soyen tiba-tiba saja mengatakan, "Senior, Anda benar-benar punya penglihatan yang sangat luar biasa. Meskipun kita bukanlah anggota dari klan Rubah ekor 9, tapi kita datang ke tempat ini karena telah membuat kesepakatan dengan tetua King Luan. Jadi, kita masuk ke dalam tempat ini bukan dengan cara yang gegabah. Dan sejujurnya, aku datang ke sini karena memiliki sebuah permintaan." Mendengar ucapan dari seorang Soyen, membuat Dewa Rubah ekor 9 kemudian menyipitkan matanya sambil berkata, "Permintaan? Apa itu?" Pandangan mata dari Soyen melihat Cailin. Sambil menganggukkan kepalanya, dia berkata, "Senior, aku tidak tahu. Apakah kau mengetahui kekuatan semacam ini?" "Cailin, tolong tunjukkan." Mendengar ucapan dari seorang Soyen membuat Cailin tiba-tiba saja langsung mengeluarkan kekuatan 10 warna dari dalam tubuhnya. Seketika hal ini membuat raut wajah Dewa Rubah ekor 9 telah dipenuhi keterkejutan yang luar biasa. Dan kemudian dia segera mengatakan, Itu sebenarnya adalah kekuatan ular piton penelan surga 10 warna." Di dalam hati dari Dewa Rubah ekor 9 kali ini telah muncul sebuah perasaan takut. Sementara pandangan mata dari seorang Dieki juga menatap seorang Cailin dengan penuh keterkejutan. Dan kemudian dia pun sedikit menggigil sambil mengatakan, "Kakak Cailin, sebenarnya di dalam tubuhmu ada kekuatan piton penelan surga 10 warna?" Dieki mengetahui bahwa kekuatan piton ini merupakan kekuatan legendaris dari zaman kuno. Bahkan piton penelan surga 10 warna kabarnya berdiri di puncak dari dunia iblis, dan Rubah ekor 9 berada di peringkat bawahnya. Cahaya 10 warna telah berkeliaran di sekitar tubuh dari seorang Cailin, dan kemudian hal itu tampak seolah-olah menekan tubuh dari Cailin. Dewa Rubah ekor 9 kali ini segera mengatakan, Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan semacam itu di dalam tubuhmu?" Cailin dan juga Soyen saling berpandangan, dan kemudian Cailin tidak berniat menyembunyikan apapun kepada Dewa Rubah ekor 9 ini. "Senior, sebenarnya aku merupakan ratu dari klan Medusa, dan secara kebetulan aku telah mendapatkan jejak kekuatan ular piton penelan surga 10 warna." Mendengarkan ucapan dari seorang Cailin membuat Dewa Rubah ekor 9 hanya bisa mengatakan, "Ular piton penelan surga 10 warna. Aku tidak menyangka bahwa tubuh kloning jiwaku ini bisa melihat binatang purba yang sangat legendaris." Setelah mengatakan hal seperti ini, tangan dari Dewa Rubah ekor 9 digerakkan, dan seolah-olah dia sedang mendesak sesuatu di dalam tubuh dari seorang Cailin. Akhirnya, pung! Ledakan energi yang luar biasa keluar dari dalam tubuh Cailin. Hal itu langsung berubah menjadi bayangan ular piton penelan surga 10 warna yang sangat mempesona di atas tubuhnya. Dengan keluarnya ular piton ini, seluruh tubuh dari Cailin yang selama ini selalu tenang tiba-tiba saja bergetar hebat, dan keringat telah membasahi dahinya. Bahkan Cailin bisa merasakan bahwa jiwanya seakan-akan ditelan oleh suatu makhluk tertentu, dan dia saat ini telah mencoba dengan sekuat tenaga mengendalikan tubuhnya. Pandangan mata dari Soyen melihat Dewa Rubah ekor 9 dan kemudian dia bertanya, "Senior, sebenarnya ini adalah masalah yang dihadapi oleh Cailin. Mungkinkah kau memiliki cara untuk bisa memecahkan masalah ini?" Dewa Rubah ekor 9 kemudian menimpali, "Kekuatan ular piton penelan surga 10 warna. Jika aku tidak salah tebak, seharusnya hal itu telah menggerogoti kekuatan dan juga vitalitas darimu, kan? Bahkan roh ular pendampingmu juga telah dilahap olehnya. Jujurlah, apakah yang aku katakan ini benar atau salah?" Cailin tidak menyembunyikan apapun lagi, dan kemudian dia mengatakan, "Senior, apa yang kau katakan memang benar." Soyen tiba-tiba saja meledak dengan amarah. "Apa? Sebenarnya roh ular pendampingmu juga telah ditelan oleh kekuatan piton 10 warna ini. Cailin, masalah seserius ini, kenapa kau tidak menceritakannya pada diriku?" Bagaimanapun juga Soyen tahu bahwa peningkatan kekuatan dari seorang Cailin itu juga bergantung pada roh ular pendamping. Tapi saat ini, roh ular pendampingnya telah ditelan oleh kekuatan piton 10 warna. Hal itu membuat seorang Cailin kemungkinan akan sangat kesulitan menaikkan kekuatan di masa depan. Cailin dengan rasa bersalah melihat pada Soyen dan kemudian dia menimpali, "Suamiku, selama ini kau punya banyak beban, dan aku tidak mau membuatmu terlalu khawatir. Tenanglah, aku hingga saat ini masih baik-baik saja."
Setelah mengatakan hal seperti itu, Cailin menggertakkan giginya dan kemudian jejak kekuatan 10 warna secara perlahan ditekan ke dalam tubuhnya kembali. Kali ini hal itu membuat tubuh dari Cailin terus bergetar. Meski yang dia lakukan terlihat sangat mudah, tapi sebenarnya hal ini telah menghabiskan banyak kekuatan dari seorang Cailin. Soyen dengan penuh kekhawatiran, dia pun berkata, "Cailin, kondisimu yang seperti ini kau masih bilang baik-baik saja. Jika sampai terjadi apapun pada dirimu, bagaimana caranya aku memberikan penjelasan kepada Xiao Xiao dan juga yang lainnya?" Dewa Rubah ekor 9 dan juga Dieki hanya bisa saling pandang ketika mereka menyaksikan perdebatan dari sepasang suami istri ini. Tiba-tiba saja Dewa Rubah ekor 9 kali ini segera mengatakan, tenanglah, kalian berdua tidak perlu berdebat seperti itu. Kedatangan kalian ke tempat ini merupakan tempat yang tepat. Meskipun aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini untuk sepenuhnya, tapi aku bisa menekannya untuk sementara waktu. Soyen melihat pada Dewa Rubah ekor 9 sambil menimpali, "Jika begitu, mohon bantuannya senior." Dewa Rubah melihat pada Soyen dan juga Cailin sambil mengatakan, "Aku memiliki metode penempaan jiwa, dan dengan hal ini memang bisa menekan kekuatan dari piton pelan surga 10 warna yang berada di dalam tubuhnya untuk sementara. Namun, jika kau ingin menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, aku khawatir kau masih harus pergi ke pusat dunia iblis. Tempat itu mungkin kau hanya bisa mengandalkan keberuntunganmu sendiri. Lagi pula, bahkan penguasa dunia akan kesulitan untuk bisa memasuki tempat tersebut." Soyen kemudian mengatakan, "Baiklah senior, meskipun hanya bisa ditekan sementara, itu sudah cukup sampai kita benar-benar bisa pergi ke tempat yang kau maksud." Pandangan mata Dewa Rubah melihat pada Cailin sambil mengatakan, "Jika begitu bersiaplah, aku akan mencoba menekan kekuatan piton pelan surga yang berada di dalam tubuhmu." Cailin menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mulai menutup matanya. Segera setelah itu Dewa Rubah ekor 9 mengeluarkan kekuatan jiwa yang sangat luar biasa dari dalam dirinya. Kemudian hal seperti ini langsung mengurung tubuh dari seorang Cailin, dan kemudian tubuh Cailin pun mulai terangkat secara perlahan ke arah udara. Bayangan dari piton pelan surga 10 warna yang berada di atas tubuh dari Cailin sebelumnya kali ini mulai menunjukkan kehancuran sedikit demi sedikit, dan kemudian hal seperti itu kembali dimasukkan ke dalam tubuhnya, lalu ditekan dengan kekuatan jiwa yang sangat mengerikan dari Dewa Rubah. Cailin pun secara perlahan bisa merasakan bahwa saat ini kekuatan yang berada di dalam dirinya telah kembali pulih. Di sisi lain, tubuh cloning jiwa dari Dewa Rubah terlihat sangat memucat dan seolah-olah akan memudar dari tempat ini. Meskipun metode penekanan itu terlihat sangat sederhana, tapi sebenarnya telah menghabiskan banyak tenaga yang berada di dalam tubuh cloning jiwa dari Dewa Rubah ekor 9. Soyen ketika menyaksikan adegan yang dialami oleh seorang Cailin hanya membuatnya tersenyum, dan kemudian dia berkata, "Apakah sebenarnya itu berhasil?" Cailin pun kemudian mengatakan, "Pada akhirnya aku bisa merasakan kekuatanku kembali." Proses penekanan ini telah selesai, dan kemudian tubuh Cailin secara perlahan turun dari udara. Dia pun memberikan hormat pada Dewa Rubah ekor 9 sambil mengatakan, "Senior, terima kasih banyak atas bantuanmu." Ketika berada di dalam wilayah api yang tidak berujung, Cailin secara diam-diam telah mencoba berbagai cara. Namun, dia masih tidak mampu memberikan tekanan kepada energi piton pelan surga yang berada di dalam tubuhnya ini. Dewa Rubah ekor 9 kemudian mengatakan, "Seharusnya untuk sementara ini, kekuatan piton pelan surga yang berada di dalam tubuhmu tidak akan menimbulkan masalah. Tapi harus ingat bahwa kau harus segera pergi menuju pusat dunia iblis. Selanjutnya, aku akan memberikan warisan dan juga senjataku." Pandangan mata dari seorang Dewa Rubah melihat kepada Dieki yang berada di tempat ini sambil mengatakan, "Gadis cantik, bersiaplah untuk menerima hal ini." Dieki hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dan dia berpikir apabila mampu mendapatkan warisan dari Dewa Rubah ini, maka kekuatan dari Dieki akan melonjak. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Dieki akan benar-benar mampu menerima warisan Dewa Rubah ekor 9? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.